Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum. Salamu, salamu, salamu. Salamualaikum ya jamaah. Jamaah. Salamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum. Salamu, salamu, salamu. Allahu Akbar. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Islamku keren dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya Syihab Ahmad dan rekan saya Muzaffar Ahmad. di acara podcast Islamku Keren, Islamku Damai, Islamku Indah, Islamku Keren. Apa sekarang kita bahas? Kita ngebahas sekarang yang muda yang berdakwah. Berdakwah, ya. Ya. Buat anak-anak muda ini gimana mereka bukan menjadi hal yang sulit Ya. berdakwah itu gitu ya. Karena udah jadi kewajiban buat kita semua. Gitu. Ya, sebagai muslim kita punya kewajiban untuk berdakwah. Kan, sebagaimana dalam hadis dikatakan balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, satu ayat kata Rasulullah SAW. Nah, anak-anak muda juga bisa berdakwah dengan cara kekinian, ya, dengan cara yang mungkin sekarang sudah masaknya mereka, ya, anak-anak muda ini yang lebih bisa masuk kepada anak-anak muda lainnya. Ya, gitu. karena style anak muda sekarang kan udah berbeda gitu Ya, ya, perkembangan betul. zaman. Ya. Seperti itu, jaketnya bagus juga tadi udah anak muda. Ini banget. termasuk dakwah nih. Ya, oke. Islamku indah, Islam damai, Islam keren. Ya, sesuai dengan tagline kita ya. Betul. Di mana dapatnya? Kita mau promosi. Toko masing-masing. Toko masing-masing. Oke, ini kita udah ngundang salah satu temen kita yang ya selama ini ikut bantu di Betul. Islamku Keren juga. Karena Islamku Keren ini sebuah channel dakwah yang dalamnya berisi anak muda. Betul. Gitu ya. Bukan cuma kita berdua aja kan, banyak. Di dalamnya banyak tim anak-anak muda yang jadi tim. Ya, kita termasuk paling senior lah di sininya ada dengkotnya gitu ya. Ini ada Adi. Adi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Adi ini salah satu tim kita sebagai apa di Islamku Keren? Saya sebagai tim kreatif, Pak. Tim kreatif. Iya. Biasanya nih teman-teman saya tuh biasanya di belakang layar gitu. Iya. Yang mempersiapkan syuting, termasuk syuting sekarang ini. Ya, ini persiapan tapi ikut syuting juga. Iya. Bincang kita, Kopi Islam, Iya. podcast juga. Iya, betul. Kami yang siapkan. Ada juga teman-teman saya juga yang di belakang layar Sana juga. tuh ya, Iya. ganteng tadi ya. Lambaikan tangannya. Lambaikan tangan dong. Ya kelihatan ya. Alhamdulillah sekarang bisa di depan layar. Iya, saya sekali ya. Sekali. Nanti gantian ya. Hasan. Oke. Nah, ini sesuai dengan tema kita nih. Iya. Ya, Adi dari mana sih? Dari Bandung. Dari Bandung. Iya. Sebelum ke gabung Islamku Keren, kegiatannya biasanya apa ya? Kegiatannya waktu sebelum masuk tuh saya tuh sedang sidang gitu, Pak. Sedang sidang. Sedang kuliah. Iya, sedang sidang kuliah. Habis Bukan sidang Yang lain ya. bukan sidang itu, sidang ditangkap polisi. Iya. Oh, sedang kuliah terus? Sidang kuliah, terus tuh saya ngirim surat ke Huzur, saya tuh pengen berkhidmat. Sebelumnya tuh saya tuh banyak acara-acara tuh di luar Ya, jemaat kegiatan-kegiatan gitu ya. Kegiatan-kegiatan di luar jemaat, di kampus gitu sering aktif, tapi kurang banget gitu berkhidmat di jemaat. Terus akhirnya saya tulis surat ke Huzur. Alhamdulillah ada lowongan gitu tim kreatif IKK. Habis itu saya pergi ke Jakarta. Nah, saya pergi ke Jakarta, alhamdulillah ketemu teman-teman saya yang sangat hebat gitu dan Kalau bisa bergabung sini Iya. ya. Oke, sip. Memang hebat sih. Gitu Hebat. bisa sampai kayak ini begini, luar biasa, sampai kreatif ke sekarang kan. sampai ke rekan-rekan di rumah itu luar biasa. Ya, dengan cara yang Betul. sesuai dengan mereka gitu, dunia mereka gitu Iya. ya. Nah, ya saya mau menghans kita kan bagaimana kita ini kan ada juga di sini dalam tujuan berdakwah ya, Iya. gitu ya. Berdakwah tapi dengan cara yang mungkin ya kalau untuk kita menggali ilmu juga di sini kan. Apa aja sih yang ada pakai sini pasti banyak banget. Nanti kita bahas Iya. itu ya, nanti kita bahas. Nah, sekarang bagaimana ya kita dakwah itu nggak harus dengan adu dalil Ya, gitu kan. Nah, kita wajib mempelajari Al-Qur'an tapi juga nggak harus Ya. debat dengan cara yang yang membuat mungkin Justru- urat leher tegang Ya, gitu. bukan biasanya kalau kita banyak bertarung dengan dalil-dalil itu bukan malah menambah teman, malah kadang-kadang bisa menambah Ya, musuh. orang yang mau dekat Ya, malah jadi jauh. betul. Sayang juga. Karena ya, tidak
selamanya berdakwah itu harus dengan dalil. Dalil penting. Dalil penting. Mengetahui dalil tentang kebenaran Islam, ya tentang Islam itu seperti apa, kebenaran Islam itu penting untuk kita menyebarkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang seperti ini, agama yang damai dan lain sebagainya. Tapi juga metodenya seperti apa? Metodenya yang harus kita pakai seperti apa. Ya. Bagian anak muda yang namanya kalau udah diajak adu otot kan malah jadi berantem ya. Iya, malah jadi berantem. Iya, betul. Nah, kita sekarang ya dakwah yang sekarang ini kan kita tahu ya gimana yang asik gitu ya. Jadi suatu hal yang ya lebih masuklah ke relate gitu dengan dunia Adi. Kalau Adi sendiri ngelihat gimana sih dakwah yang cocok buat anak muda itu seperti apa? Kalau dakwah untuk anak muda dibuat itu konten-konten yang menarik. Jadi kita tuh adu kreativitas gitu. Makanya di IKK kemarin ada lomba menyampaikan pesan damai gitu. Video ya. Bikin video dan videonya juga bagus-bagus. Iya, gitu. Keren-keren sih. Keren-keren lagi. Juara 1, 2, 3-nya wah mantap sekali. Iya gitu. Ya kita kan nggak juga ya dari apa yang mereka kirim itu ternyata bisa gitu loh. Bisa menyampaikan hanya dalam 3 menit bentuk video dan pesannya nyampe gitu. Pesan damai seperti apa. Iya. Nah ini kita dengerin juga nih ada teman-teman yang lain yang gabung dengan IKK. Pengalaman awal mereka gimana sih gabung dengan kita gitu. Wah, kita dengerin ya. Kita dengerin. Gitu. Oke. Ada berapa orang? 2 orang ya? Ada 2 orang, ada Hafiz dengan Hafiz sama Isma ya. Hafiz dengan Isma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bro and Sis, nama saya Hafiz Abdul Jabar dari Tangerang Selatan. Awal mula bergabung dengan IKK sih, pertama saya dapat story di Instagram dari Islamku Keren ID. Itu kan ada pilihan mau jadi ilustrator atau jadi copywriter atau penulis gitu. Saya pilih yang ilustrator. Nah, langsung dihubungin sama admin IKK gitu. Hubungin aja ke Pak Muzaffar. Siapa Pak Muzaffar? Awalnya kan saya belum kenal gitu sama Pak Muzaffar. Pas saya ada acara itu kan acara di Manistor, ketemu Pak Muzaffar. Oh ini orangnya tuh. Makanya saya juga ngobrol ke Pak Muzaffar. Pak, saya ini tertarik sama ilustrator gitu. Pak Muzaffar bilang, oke, nanti saya masukin ke grup ilustrator IKK gitu. Setelah acara kursus pendidikan agama selesai di Manistor, pas pulang nanti bakal gabung. Beneran gabung di grup ilustrator IKK. Dari Hafiz ya. Yang satu lagi bro, dari Isma. Isma yang kemarin ikut ini. Teman saya ada yang suka juga. Ini pada awal bulan pandemi, lagi stay at home, lagi stres-stresnya dan jenuh-jenuhnya. Terus aku berpikir untuk, oke, aku harus memulai kegiatan baru. Ternyata alhamdulillah kebetulan Pak Sihab menawari aku untuk bikin skrip video. Setelah aku iakan, ternyata aku merasa enjoy sekali menulis ya. Ditambah lagi aku menulis komik untuk Adi Man Friends, itu benar-benar ngebuat aku kayaknya aku menemukan sesuatu yang baru di dalam diri aku. Karena biasanya kan aku jenuh, stres, kuliah. Ternyata tiba-tiba aku punya sesuatu yang bisa bikin aku seneng gitu loh. Dan bisa aku ngerasa aku menemukan aku gitu loh. Oke. Ingat ya? Iya. Hafiz kalau saya ingat. Iya, ketemu dengan saya itu. Saya mau gabung ya, silakan nanti saya masukin. Jadi dalam kalau kita lihat dari testimoni dari rekan-rekan tadi ya, dalam berdakwah sebenarnya ketika kita membuat sebuah konten, jadi misalkan di Islamku Keren tuh membuat sebuah konten itu tidak mudah ya. Bukan cuma di Islamku Keren, sebenarnya di media-media dakwah yang lain pun sama seperti itu. Kita harus buat dulu sumbernya apa dan lain sebagainya. Kemudian ada bagian yang menuliskan captionnya atau menuliskan tulisannya ya, copywriternya. Kemudian juga ada tim desainnya. Semua juga memiliki semangat yang sama, semangat berdakwah. Ya, sebagai seorang penulis juga menulis bahwa ingin menyampaikan dakwah Islam. Kemudian sebagai seorang ilustrator pun sama, menggambarkan dari tulisan tadi supaya lebih mudah dicerna oleh anak-anak muda kita. Gitu. Ini kan bicara awal mula tadi ya. Islamku Keren juga kita mulai kan dari benar-benar nol kan. Saya ingat waktu itu Pak Gafar ada berapa orang waktu itu ya? Ada berapa ya lu? Diminta oleh
Pak Gumai waktu itu Iya, kan kita untuk buat akun ini khusus untuk anak-anak muda seperti apa. Iya. Nah, kemudian udah kalau saya kan kebetulan ada kenal beberapa orang ya, Iya. teman-teman muda ini, udah saya kontak aja, mau nggak berkhidmat, udah langsung aja gitu kan. Iya. Oh iya Pak, coba aja buat tulisan apa aja gitu, tulisan yang kamu bisa, tulis aja dulu, masalah nanti bagus enggaknya urusan belakangan lah. Iya. Penting kita ada dulu. Nanti kita arahkan. Kita arahkan. Alhamdulillah semakin kesini sekarang udah Tuh. 100 orang yang Dan- bergabung gitu loh. Gabung. Ah. Iya. Luar biasanya semuanya volunteer. Ya, itu yang luar Ini biasa. mungkin yang rekan-rekan perlu tahu, semua yang kreatif di sebagai desainer atau Ya, ilustrator, penulis juga, itu semuanya volunteer. Jadi Ya, ini memang menunjukkan mereka memang bagaimana- pingin menunjukkan, pingin berdakwah dengan cara mereka. Gitu. Ya, Jadi seorang ilustrator pingin dakwah dengan cara mereka, penulis pun dengan berdakwah dengan cara mereka. Gimana semangat itu kan ya. Ada juga kan tujuan awal untuk bergabung dengan tim kita juga untuk Iya, gitu untuk kan. berkhidmat juga. Iya. Iya. Yang Adi sendiri rasain gimana sih? Apa? Ya bukan rasain sih. Lebih awalnya gini. Kenapa sih mau gitu kan? Kata ini Iya. kan istilahnya sebuah hal yang untuk anak muda sih nggak populer gitu ya. Iya, Untuk bukan hal yang dakwah populer soal ya. agama Iya. kan misalnya sekarang banyak anak muda terjun di dunia digital, YouTube segala macam, cuma Konten-konten berbicara yang masalah ini. agama yang yang mungkin buat beberapa orang membosankan gitu. Nah, Adi sendiri alasannya kenapa sih mau? Iya, kalau dari awal tuh saya punya niat untuk berkhidmat gitu di jemaat. Ya. Mhm. Terus berkhidmatnya dengan cara apa yang saya bisa gitu. Saya punya kemampuan di multimedia. Nah, habis itu kan ada lowongan itu, ada rekrutmen untuk masuk ke tim kreatif IKK. Nah, di situ mulai ada serius ini jemaat mau ngebuat packaging video yang menarik gitu. Ya. Makanya studio sekarang tuh bagus sekali kan. Sebelumnya tuh di tempat-tempat yang seadanya gitu. Iya. Sekarang di packaging dengan rapi. Di misalnya di sini podcast ada bingkai-bingkainya, lightingnya juga terang gitu. Kopi Islam ada aksesoris kopinya gitu. Nah, sebelumnya itu kan kosong banget ini studio. Kosong banget Kayak rumah berhantu ya. Iya. Gak nyangka ya punya Nggak nyangka. studio begini. Alhamdulillah perjuangan yang luar biasa kan. Iya. Waktu saya kesini ada Hasan sama Fani berdua di depan nggak ada AC, kipas doang itu, wifi juga nggak ada. Dan alhamdulillah sekarang AC ada gitu. Dingin. Ya, makasih juga buat bapak-bapak, ibu-ibu yang udah jadi donatur juga buat kita ya, yang sudah memungkinkan make it happen gitu. Iya, Ya, betul. semua ini bisa terjadi gitu. Iya. Rasa pesimis tuh ada, wah ini bakalan jadi apa enggak gitu. Tahu-tahu datang kamera ada gitu. Terus studio tiba-tiba dipasang peredam, dicat gitu. Ya, alhamdulillah gitu. Sekarang jadi rapi banget ya. Yang luar biasa gitu ya. Iya. Terus Adi kan juga full time ya. untuk Full time juga, kerja iya. ini buat Islam keren dan Islam akun-akun yang Keren. lainnya Iya. juga kan gitu. Rekan-rekan kita banyak yang dari tempatnya masing-masing kan ya. Iya. Adi kan dari Bandung, Betul. yang ini ada yang dari Cianjur ya, gitu. Ada yang Dari Tasik. kemarin sempat dari Jogja tuh Ya. sini ya kan. Ya, luar biasa lah bergabung dengan kita semua. Dan juga anak-anak yang volunteer juga dari seluruh Indonesia. Mereka ada yang orang Sulawesi itu juga ikut gabung dengan kita. Ya luar biasa semangat dari Batam, Anur apa segala macam. Mungkin berkat doa kita gitu bersama Ya, gitu. insyaallah, alhamdulillah, mudah-mudahan. Nah, kita dengar juga nih alasan dari Rekan-rekan. teman-teman kita ini ya. Ada Ami dan Kanita yang mau nyampein ini pendapat mereka soal bagaimana alasannya dari Ami. Alasan dulu, saya kita dengerin. tertarik bergabung dengan Islamku Keren itu karena di Islamku Keren itu pertama banyak yang lebih senior gitu. Jadi kalau misalnya kita bergabung, otomatis kita akan dibimbing untuk bagaimana sih cara menulis yang benar, yang baik, yang menarik, bagaimana agar menyajikan konten yang bermanfaat bagi yang lain. Selain itu, karena itu bermanfaat, tentunya saya tertarik karena saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat, karena saya memahami betul bahwa sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesama. Kemudian kesan selama bergabung, saya pribadi betul-betul senang. Oke. Dari Satu Ami. lagi dari Anur nih, dari Batam nih. Anur ya? Anur. Maaf, ada Kanita. Sorry, Kanita. Ya. Nah, alasan saya tertarik bergabung dengan Islamku Keren awalnya karena melihat konten yang disajikan dalam Islamku Keren ini menampilkan ajaran-ajaran Islam yang damai dan indah gitu.
Lalu hal itu pula dikemas atau disampaikan dengan nuansa yang kekinian. Terus diikuti dengan gaya bahasa yang memang cair gitu, tidak kaku. Dan saya rasa hal ini akan memperluas cakupan tablik di kalangan anak-anak muda. Dan saya rasa melihat ini IKK perlu untuk terus dikembangkan gitu. Ya, alasannya memang kalau dilihat sih gimana kayak jadi jalan keluar ya, maksudnya. Islam Keren di sini muncul sebagai jalan untuk anak-anak muda bisa mengekspresikan diri mereka juga sekaligus tadi untuk berdakwah. Betul. Gitu. Kita nggak bisa menjudge anak muda itu kesannya malas atau jelek. Memang kita melihat ya banyak konten-konten yang dibuat oleh anak muda yang kadang-kadang sih manfaatnya kurang gitu ya. Manfaatnya kurang. Kayak ngasal aja gitu. Ngasal aja. Nah, bagaimana kita bisa mengarahkan keinginan mereka untuk mengekspresikan diri mereka, tetapi dalam jalur Islam tadi, dalam jalur dakwah. Nah, sebagaimana tadi seperti yang disampaikan oleh Ami tadi ya, bahwa ingin menjadi orang yang bermanfaat, karena dalam hadis juga dikatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, itu sebenarnya banyak dalam diri anak-anak muda yang seperti itu. Tapi karena memang tidak menemukan caranya sehingga belum bisa terekspresikan gitu ya. Dan ya kita mencoba untuk mengakomodir istilahnya gini, kalau saya sendiri membuat IKK itu kayak ngasih alasan lah ya. Kalau kayak Adi dan teman-teman gitu ngasih alasan buat kalian, ini gue bisa juga berdakwah, gue bisa ikut berkhidmat buat agama gitu ya. Tapi dengan cara yang nyaman gitu, yang comfortable buat kalian gitu lah. Kalau Adi sendiri ngerasain nggak sih itu selama berada di sini gitu? Ngerasain banget gitu Pak. Di sini berasa nyaman gitu sama teman-teman. Terus kita bercanda bareng, ngedit bareng, makan bareng gitu di sini. Jadi berdakwah tapi nggak ngerasa terbebani. Nggak terbebani gitu. Apalagi skill yang Adi punya bermanfaat banget gitu. Untuk teman-teman yang lainnya juga. Yang banyak. Kalau yang dipelajari apa sih selama, maksudnya dia udah berapa lama selama di sini? Sekitar 3 bulan Pak. 3 bulan. Selama 3 bulan ini apa yang selain dirasakan apa yang didapat lah gitu? Yang didapat, yang dipelajari selama di sini. Kalau yang dipelajari dari sini ilmu editing, ilmu videografi, edit foto, edit pamflet atau desain poster dapat di sini. Nah, plusnya itu ilmu agama. Saya juga ngedengerin mubalik, didengerin juga teman-teman yang diundang di podcast IKK juga. Itu inspiratif banget gitu. Ya, bonusnya itu di sana gitu ya. Tadi kan disampaikan kan selain tadi yang tadinya nggak pede dengan kemampuannya ketika masuk saling berbagi pengalaman segala macam. Jadi selain ilmu yang mereka miliki menambah ya dari hal yang mereka bisa, misalnya desain dan lain sebagainya, tapi ada nilai plusnya menyampaikan dakwah tadi. Jadi ilmu itu untuk mereka juga, untuk orang lain juga gitu. Iya benar. Walaupun saya nggak bisa berdakwah, tapi saya bisa ngebantu dakwah. Pamubalik gitu. Minimal seperti itu. Betul. Ya, kalau dulu saya gini, kalau saya dulu tugas di tempat tugas, saya sering bilang sama Udang, so kamu punya motor kan? Yuk anterin saya yuk. Nah, pergi ke kunjungan ke cabang-cabang kemana. Dengan begitu nanti ada semacam tarikan secara nggak langsung ketika sudah sering ikut. Mereka juga ada keinginan, saya pengen dong belajar sedikit-sedikit. Terus dari apa yang dengar ketika mereka bertemu dengan orang lain, ya mereka juga, kemarin saya nganterin Pak Mubalik nih. Beliau menjelaskan seperti ini nih. Nah, bisa disampaikan juga kepada orang. Sama kan yang kayak gini juga kan. Kita nemenin, kemarin Pak Mubalik di acara ini bilang seperti ini misalnya kan. Nah, bisa juga nyampein. Nah, itu secara nggak langsung. Kalau yang nulis juga sama seperti itu. Kalau kita ini perhatikan juga Huzur yang keempat ya. Huzur yang keempat itu ketika meresmikan MTA mengatakan juga orang-orang yang berada di belakang layar, yang pegang kamera dan sebagainya untuk membantu penyiaran MTA ya, itu juga melakukan dakwah. Mujahid termasuk. Mujahid. Ya, itu yang luar biasa kan. Sekalipun pegang kabel istilahnya. Pegang kabel juga kan. Menyediakan untuk
sarana tadi kan. Ya. Pegang kabel, pegang Itu juga berdiri mikrofon. berapa jam kayak gitu juga. Iya, berdiri juga. Insya Allah ada ya. Oke. Kesan-kesan ini juga kita dapatkan dari teman-teman kita. Betul. Ya selain dari Adi tadi ya. Adi tadi ya, kita dengerin ya, ada Anwar dengan Reza yang nyampein. Gimana sih kesan mereka, bergabung di Islamku Keren lah terutama. Selama bergabung di IKK rasanya luar biasa sekali untuk saya pribadi karena saya di sini dipertemukan dengan teman-teman yang hebat, rekan-rekan yang hebat yang meskipun sibuk di tengah kesibukannya mereka selalu bisa menyempatkan waktu untuk tetap menulis, membuat ilustrasi-ilustrasi yang ketika saya lihat postingannya di Instagram saya selalu merasa takjub karena hasilnya selalu keren-keren banget. Selain itu juga saya mendapat banyak sekali ilmu baru yang saya dapatkan dari pelatihan-pelatihan desain dan kepenulisan yang juga diadakan oleh Islamku Keren. Kedepannya mudah-mudahan dengan karunia Allah Ta'ala, Islamku Keren dapat menjadi suatu wadah bagi generasi jemaat untuk... Kesan saya setelah gabung bersama Islamku Keren, alhamdulillah banget saya bisa gabung dengan Islamku Keren. Merupakan suatu karunia buat saya. Di sini saya mendapatkan banyak pelajaran baru seperti tulis menulis, juga dalam hal berkomunikasi. Selain itu juga saya bisa mendapatkan teman yang banyak, khususnya untuk lajnah dari berbagai anggota jemaat di wilayah Indonesia. Ya, jadi yang disampaikan tadi gimana? Ya ilmu mungkin ada ilmu pengalaman. Terus dan saya lihat sih bagaimana silaturahmi juga terjalin antara teman-teman muda kita nih. Itu banyak yang nggak saling kenal taunya. Ada beberapa yang memang sudah kayak temenan dari SMA misalnya kan. Tapi ada juga beberapa yang yang baru kenal selama di sini di tim ini. Tapi karena hubungan yang intens, alhamdulillah kemudian berlanjut gitu kesananya gitu, saling komunikasi. Gitu. Ada yang uniknya lagi. Ketika sudah merasakan manfaat ya dari ya katakanlah akun yang Islamku Keren ini ya, contohnya Islamku Keren ini ada kalau tidak salah satu ya penulis kita juga yang mengatakan bahwa dia bergabung itu karena tadi diajak oleh temannya yang sudah bergabung. Jadi benar. Karena merasa sudah enak, sudah merasa ada manfaatnya, kemudian mengajak teman-teman yang lain yang punya sama keinginan yang sama, punya passion yang sama ya untuk kemudian bergabung sehingga ya semakin banyak tim rekan-rekan kita atau orang-orang di belakang layar sebagai penulis atau desainer di Islamku Keren. Kayak MLM jadinya gitu ya, bercabang. Karena ada beberapa orang yang langsung ke saya kan, Pak, ini ada teman juga mau gabung dengan Islamku Keren. Gimana? Ya udah, kalau saya prinsipnya gini. Yang penting kalian itu dulu punya keinginan aja. Gitu. Masalah nanti bagus nggak itu belajar, proses itu gampang insya Allah. Nggak harus skillnya tingkat dewa dulu ya, gitu, pro dulu gitu. Jadi selama kalian punya keinginan kuat, pengen, sok DM ke saya lewat Instagram, kasih komen di bawah, mau bergabung dengan Islamku Keren misalnya, nanti kita hubungi sama kayak teman-teman yang lain lah. Ya kan, Adi sendiri kan dari awal masuk ke sini kan maksudnya perkembangan juga sudah luar biasa kan, banyak yang masuk segala macam kan. Ada satu yang saya ingat tuh, ada seorang Hudam ya, seorang anak muda ya, dia udah lama pengen menulis, jadi penulis di Islamku Keren. Ya. Ngomong itu ketika ngantar saya, ya, ngantar saya kunjungan ya, ke anggota, ketika di motor tuh sambil ngobrol di motor ngomong masalah itu, gimana caranya menjadi penulis di IKK? Ya Allah, terus saya jawab, tertarik jadi penulis ya. Gampang, kamu buat tulisan dulu, kirimkan saja. Nah, akhirnya sekarang jadi penulis. Jadi mantep. Dengan cara yang gitu aja ya, benar. Tertarik gitu. Tapi emang output di kakak tuh bagus banget, ya. Unik lagi. Apalagi ada Adim and Friend, jarang gitu. Jarang di akun-akun lain. Gitu. Iya, Fani sama Isma tuh luar biasa. Gitu. Buat ceritanya. Buat cerita sama buat drawingnya itu. Ya, itu juga luar biasa. Ya ceritanya juga dibilang dadakan gitu ya. Betul. Jadi waktu itu memang saya ngomongin beberapa orang kan, Fani bisa gambar, terus ya Isma saya tahu bisa buat cerita gitu. Kalau skrip video saya sering minta ke dia kan. Nah, pada saat itu saya gimana, siap nggak untuk buat ini? Ya udah Pak, tadi dia bilang tadi ya, dia juga bilang sendiri sebagai sebuah hal baru buat dia kan.
Tapi alhamdulillah gitu. Sekarang udah berapa chapter gitu ya. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut sampai tamat lah ya. Mudah-mudahan ya ini juga ya teman-teman juga kalau punya skill yang sama, misalnya bisa buat komik ya coba aja call ke kita gitu ya, yang punya kemampuan ilustrasi, yang senang videografi, senang nulis, jadi banyak gitu ya yang ada di kita sama. Yuk kita bareng-bareng belajar, kita bareng-bareng berdakwah ya. Jadi nggak ada, kalau saya nggak pernah menganggap diri saya sebagai guru ahli gitu, nggak. Kita sama-sama belajar. Saya sering bilang ke mereka, yuk kita belajar bareng-bareng di sini. Karena saya juga masih dalam proses belajar. Saya bukan seorang penulis, saya juga bukan seorang videografer yang handal gitu. Tapi ya punya semangat bareng-bareng dengan teman-teman yang lain untuk ini gitu. Maksudnya kayak orang-orang kayak Adi kayak gini gitu loh. Nah, mungkin di sini teman-teman yang udah bercimplung gitu di dunia YouTube atau Instagram mau collab gitu sama kita juga. Ya boleh. Boleh gitu. Nah, karena kita juga beberapa kali juga collab dengan orang gitu ya. Dengan Kang Rakil pernah kesini juga, dia dari Agama Akal kan, beberapa. Ya, mari kita coba kita bicara agama dari sudut pandang kita seperti apa, dengan anak muda seperti apa, tapi dengan cara yang asik lah, Islam, tapi tetap mengedepankan ajaran Rasulullah. Ya, dan kita bisa menepis ya anggapan-anggapan bahwa anak muda ini nggak bisa berdakwah nih, anak muda ini cuman bisa jadi apa sih? Beban yang kurang bermanfaat gitu kan, misalnya kalau kita melihat konten-konten sekarang kan memang seperti itu sih. Karena hanya dunia saja, misalnya nggak seperti itu. Dan kita gunakan media yang kita miliki untuk hal yang bermanfaat, ilmu dan media yang kita miliki untuk hal yang bermanfaat. Yang terakhir bro, harapan nih. Dari teman-teman dulu ya, nanti baru Adi ya. Teman-teman harapan mereka seperti apa sih mengenai ya Islam Keren nanti ke depannya seperti apa? IKK tetap konsisten dalam konten yang diperuntukkan kepada milenial, terutama muda dan mudi ya. Namanya nih Islamku Keren, maka aku berharap ya semakin keren gitu, harus benar-benar semakin keren banget. Pokoknya itu aja. Semoga semakin keren, karena namanya Islamku Keren. Terus mau gimana dong, kalau Islamku jaya ya berarti harus jaya. Bisa. Harapan saya untuk Islamku Keren, semoga Islamku Keren ini terus tumbuh dan berkembang, terus menebar kebermanfaatan dan kedamaian bagi semuanya. Amin, Allahumma amin. Amin. Ya, luar biasa harapan-harapannya. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa memenuhi semua harapan itu, teman-teman semuanya. Ya, rekan-rekan yang udah gabung di IKK, kita juga berharap teman-teman juga tetap ada di sini ya sampai sama-sama kita menebarkan ajaran Islam yang damai, yang indah, yang keren pastinya. Ya di sini harapannya seperti apa, Di? Kalau dari saya sendiri ya saya pengennya outputnya lebih bagus lagi gitu, lebih baik lagi, sama teman-teman yang masih muda gitu, ingin terjun ke dunia kreatif gitu, kita wadahin di IKK gitu, bisa gitu. Asalkan punya skill, kemauan dan niat baik. Ya, insya Allah. Pengen berdakwah juga ya. Jadi nggak usah susah, nggak usah bingung-bingung nyari wadahnya di mana. Kam, datang ke sini. Satu lagi mungkin, bro. Harapan untuk media-media dakwah. Benar-benar. Yang lain, media online ya. Kan sekarang banyak juga nih media dakwah online. Kalau dari Adi sendiri, harapan bagi media dakwah online selain IKK ya, secara umum lah, seperti apa? Kalau harapan saya sendiri untuk media lain ya, jangan sebar-sebar hoax gitu. Sekarang kan banyak mempermainkan tuh lewat sosial media gitu. Mana yang benar disalahin, yang salah dibenerin gitu. Itu bahaya sekali. Jangan buat ambigu lah, buat apalagi anak muda ini mereka nyari referensi dari media-media yang kita buat kan. Kasih pemahaman yang benar, kasih pemahaman yang baik, sesuai dengan kalau tentang agama Islam ya ambil benar-benar referensi dari Rasulullah SAW, dari ayat-ayatnya. Dan kemudian jangan putus asa ya dalam berdakwah ya. Memang berdakwah dari secara melalui media itu nggak mudah ya, nggak mudah ya. Tapi sebagai media dakwah ya, apalagi kalau kita sekarang online gitu ya, itu memberikan dakwah Islam yang benar ya,
sampai kepada orang-orang di rumah itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Oke. Yang terakhir nih. Yuk, Tip, San, sini. Sini. Lihat dulu ke kamera biar dia lihat dulu ke kamera. Sini, Tip. Masuk. Sini. Tip. Sini dulu. Bentar. Ayo kita buat nunjukin nih kan dari tadi Adi ngomong teman-teman yang mana orangnya Yang mana, gitu iya. ya. Ini teman-teman di Biar rumah teman-teman di rumah tahu. Ini dia di belakang layar. Biar nggak ngira saya sendiri gitu. Luar biasa ini kan. Iya. Jagoan-jagoan kita nih. Sini ya. Ya. Nah nih orang-orang di belakang layar Kita ya. kayaknya harus sama-sama dari terakhir ini. Apanya? Oh ya, untuk baca tagline-nya ya. Tagline-nya. Nah, ini kan tablik semua. Yuk kita sama-sama ya. Tagline-nya apa? Ini nih. Ini. Damai indah keren ya. Damai indah keren. Oke. Damai indah keren ya. Oke, sama. Islamku damai, Islamku indah, Islamku keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum.